Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadiyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, biiznillah kita akan kembali mencoba untuk melanjutkan pembahasan kita, mencoba untuk membaca kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala, dengan panduan syarah dari karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang pada pertemuan yang lalu kita masih membahas hadis yang terakhir dari bab al-mujahadah, yakni hadis qudsi. Allah tabaraka wa taala berfirman dari sahabat yang mulia Abu Dzar Jundub ibnu Junadah radhiyallahu anhu, di mana Allah tabaraka wa taala berfirman, ya ibadi inni haramtu adh-dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Ini firman yang pertama yang difirmankan oleh Allah tabaraka wa taala dalam hadis qudsi ini, di mana Allah berfirman, wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan kezaliman aku jadikan perkara yang haram di antara kamu, maka janganlah kamu saling menzalimi. Telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa al-zulm, kezaliman yang dilarang dalam agama kita dalam 3 hal. Pertama, kezaliman berkaitan dengan darah atau membunuh nyawa yang tidak boleh untuk dibunuh. Kemudian yang kedua berkaitan dengan harta, ya, mengambil harta tanpa hak, ya. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan a'rad, kehormatan atau nama baik, tidak boleh dirusak. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa larangan membunuh nyawa tanpa hak bukan hanya berkaitan dengan membunuh seorang muslim. Ya, telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa seorang kafir dalam Islam berkaitan dengan masalah status ini dibagi kepada beberapa bagian. Ada muslim, statusnya disebut dengan dhimmi dalam istilah syariat. Kemudian yang kedua mu'ahad. Kemudian yang ketiga musta'man. Ya. Kemudian yang keempat harbi. Ya, dhimmi adalah yang tinggal di negara kita, diberikan jaminan keamanan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua mu'ahad, kafir yang tinggal di luar negeri kita, namun antara kelompoknya, antara negaranya dengan negara kita terjalin hubungan perdamaian, tidak saling menyerang. Ya. Kemudian yang ketiga musta'man. Ya, kafir yang diberikan jaminan keamanan, dan ini biasanya pribadi. Ya, ini biasanya apa? Pribadi.
ya seorang kafir datang ke negara Islam dan diberikan jaminan keamanan oleh pemerintah Islam, atau diberikan jaminan, kita sebutkan kemarin, oleh salah seorang di antara kaum muslimin, maka kafir seperti ini, ya kalau sekarang adalah mungkin masuk ke negeri kita dengan diberikan visa kunjungan kepadanya, ya maka ini adalah kafir yang juga tidak boleh dibunuh, tidak boleh zalimi, tidak boleh disakiti. Sekalipun yang memberi jaminan kita sebutkan kemarin adalah pribadi, ya apalagi kalau seandainya memberi jaminan adalah negara. Ya kemarin telah kita sebutkan kisah siapa? Menantu Rasulullah sebelum beliau masuk Islam, Abul As bin Rabi'. Ya, tatkala beliau melarikan diri dari kafilah dagangnya, kemudian masuk ke Madinah malam hari tanpa jaminan keamanan siapapun. Ya, tanpa jaminan keamanan siapapun. Kemudian dia mencari atau menjumpai istrinya. Saat itu belum bercerai, karena belum ada ayat yang melarang wanita muslimah menikah dengan kafir, lelaki kafir. Maka ia bertemu dengan Zainab bintu Rasulullah, istrinya Zainab bintu Rasulullah, kemudian dia meminta jaminan keamanan dari Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Zainab mengumumkan keamanan ini, ya, bahwa ia telah memberikan jaminan keamanan kepada Abul As bin Rabi' yang suaminya, padahal dia statusnya adalah bukan dhimmi, bukan muahad, karena dia tinggal di Mekah, terjadi perang antara Madinah dengan Mekah, dan dia sebenarnya statusnya adalah kafir harbi. Kafir yang terjadi peperangan antara mereka dengan pemerintah Islam. Namun ia meminta jaminan keamanan dari Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah subuh, Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berteriak mengatakan bahwa ia telah memberikan jaminan keamanan kepada siapa? Abul As bin Rabi'. Maka Nabi terkejut sallallahu alaihi wasallam karena beliau tidak tahu ceritanya, karena Abul As masuk itu malam hari, masuknya malam hari, tidak ada yang tahu. Ya kan, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan sebuah aturan baku dalam Islam. Beliau bersabda, al-muslimuna tatakafa'u dima'uhum wa yas'a bi atau sekalimat, terlupakan saya kalimatnya, wa yas'a bi dhimmatihim, wa yas'a bi dhimmatihim adnahum, dan menghormati jaminan keamanan yang diberikan oleh seorang yang statusnya rendah atau seorang yang statusnya jauh sekalipun maupun dekat kepada jaminan keamanan yang telah diberikan olehnya. Semua kaum muslimin wajib apa? Menghormatinya. Jadi kalau seandainya ada seorang muslim atau muslimah bahkan yang memberikan jaminan kepada siapapun, sekalipun dia orang yang paling rendah di kalangan kaum muslimin, maka jaminan keamanannya ini diterima, dihormati, dimuliakan. Ya, sehingga berarti Abul As bin Rabi' nyawanya atau darahnya dijamin keselamatannya oleh seluruh kaum muslimin. Tidak ada seorang pun boleh membunuhnya, tidak ada seorang pun boleh menyakitinya, karena jaminan keamanan diberikan oleh istrinya, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini aturan baku dalam Islam. Karenanya di Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah di tahun 8 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala itu melakukan kota Makkah sebagaimana dalam sejarah, ya. Kemudian memberikan beberapa jaminan keamanan kepada orang-orang yang melakukan beberapa hal. Kiranya Ali bin Abi Thalib masuk ke rumah saudarinya, Ummu Hani binti Abi Thalib. Kemudian Ali bin Abi Thalib mendapati di rumah saudarinya, kakaknya, dua orang dari Bani Makhzum yang mana mereka sangat membenci Islam dan kaum muslimin dan banyak menyakiti Islam dan kaum muslimin. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, ini orang sangat keras permusuhan dengan Islam, saya akan membunuh mereka berdua. Maka sang kakak mengatakan, saya telah memberi jaminan kepadanya, saya telah memberi jaminan keamanan kepadanya. Ali mengatakan, tidak, saya akan bunuh. Maka bergegas Ummu Hani menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mandi, ya. Kemudian Rasulullah tatkala mendengar ada seorang yang masuk, Nabi mengatakan, siapa itu? Maka Ummu Hani mengatakan, saya Ummu Hani binti Abi Thalib. Maka Rasulullah kala itu berkata, marhaban bi Ummi Hani, selamat datang wahai Ummu Hani.
Selamat datang wahai Ummu Hani. Kemudian setelah selesai, Nabi mandi, beliau melakukan salat 4 rakaat di waktu duha. Kemudian setelah selesai salat, aku pun menemui Rasulullah. Kemudian aku mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya saudaraku Ali bin Abi Thalib berkeinginan untuk membunuh 2 orang yang aku berikan jaminan keamanan untuknya. Maka Nabi SAW mengatakan, qad ajarna man ajarti ya Ummu Hani. Sungguh kami telah memberikan jaminan keamanan kepada siapapun yang kau berikan jaminan keamanan untuknya, wahai Ummu Hani. Ini aturan baku dalam Islam. Ya. Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, dalam semua pertempuran kalau kita lihat sejarah kaum muslimin, satu utusan kaum muslimin bertemu dengan ratusan ribu orang-orang Persia maupun Romawi, berkomunikasi dengan jenderal perangnya, maka utusan ini mengatakan kepada komandan perang orang kafir yang membawahi ratusan ribu pasukan. Dia mengatakan, selama 3 hari kami berikan kepadamu pilihan untuk masuk Islam atau membayar jizyah, atau kita terjun dalam pertempuran. Selama 3 hari saya bisa pastikan tidak ada satu anak panah pun yang dilepaskan dari markas kami ke kalian. Satu anak panah pun saya jamin tidak akan ada. Maka jenderal itu mengatakan, siapa kamu bisa menjamin 35.000 pasukan yang ada di belakangmu, tidak ada seorang pun yang mungkin diam-diam menyelinap kemudian membunuh kami atau melepaskan satu anak panah kepada kami? Siapa kamu? Apakah engkau termasuk tokoh mereka, raja mereka, orang terhormat di kalangan mereka, sehingga kalau engkau memerintahkan maka perintahmu akan dipatuhi? Dia mengatakan tidak. Saya ini tentara biasa di antara tentara kaum muslimin. Akan tapi kami, aturan yang ada pada kami, siapapun yang memberi jaminan, ini akan dihormati oleh siapapun, sekalipun oleh jenderal kami. Ini aturan apa? Islam. Karena dalam hadis sebutkan, barang siapa yang membunuh orang yang terikat perjanjian damai atau diberi keamanan oleh seorang muslim, fa'alaihi la'natullah. Dia akan menerima laknat Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, ini sebuah aturan baku dalam agama kita. Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, fikih jihad ini dibahas oleh para ulama setelah beberapa tahapan pembahasan fikih dalam agama kita. Jadi jangan ujuk-ujuk antum belajar jihad, sedangkan antum tidak tahu aturan Islam yang baku, sehingga akhirnya antum akan bukan melakukan jihad, akan tapi antum akan melakukan kejahatan. Karena antum tidak menguasai fikih atau pembahasan agama kita sebelum masuk ke pembahasan jihad. Jadi jihad itu syar'i, merupakan hukum syariat, tidak diingkari oleh seorang muslim, akan tetapi dia memiliki aturan hukum. Karena para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kitabus salah, kitabus zakah, itu dibahas terlebih dahulu, ya. Kemudian aturan-aturan yang lain dalam agama kita, baru nanti di ujung-ujung pembahasan fikih baru ada permasalahan jihad. Ini sebuah aturan yang hendaknya dipahami oleh setiap kita, karena sebagian orang salah kaprah, di mana mereka menyangka bahwa jihad itu adalah membunuh. Jihad itu adalah membunuh. Padahal kita katakan bahwa status di luar Islam itu ada 4. Kita sebutkan tadi, dhimmi, mu'ahad, musta'min atau musta'man, kemudian harbi. Yang boleh dibunuh hanya harbi. Ketiganya tidak boleh. Bahkan kalau seandainya seorang membunuh orang yang terikat perjanjian damai dengan kita atau pemerintah kita wajib mengeluarkan diat untuk orang ini. Jadi dibayar diatnya kepada keluarganya karena ia terikat perjanjian damai dengan kaum muslimin. Maka hati-hati para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah dengan dosa kezaliman khususnya yang berkaitan dengan darah. Khususnya berkaitan dengan darah. Ya, karenanya pada hari akhirat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa kondisi seorang mukmin masih akan terus diberikan kemudahan oleh Allah dalam perhitungan dosa-dosa yang dia lakukan, malam yusib daman harama, selama tidak ada dosa yang dilakukan berkaitan dengan menumpahkan darah yang diharamkan untuk ditumpahkan. Kalau sudah ada berkaitan dengan darah, maka urusannya akan dipersulit oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ini pembahasan terkait dengan nyawa seorang kafir, lalu bagaimana nyawa seorang muslim. Itu lebih kehormatannya lebih luar biasa. Sampai-sampai Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda,
hilangnya dunia, hancurnya dunia dan seisinya ini lebih ringan bagi Allah daripada terbunuhnya nyawa seorang muslim. Ini bayangkan para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, tatkala kita dapati sebagian orang dengan mudahnya dengan beralasan jihad ingin masuk surga, kemudian membawa senjata atau meledakkan tubuhnya di khalayak ramai, terbunuh orang yang sama sekali tidak diperintahkan untuk dibunuh, bahkan kalau membunuhnya dilaknat, bahkan yang terbunuh ada seorang muslim. Ini sebenarnya jalan yang ditempuh bukan jalan menuju surga, akan tapi jalan menuju neraka. Ya, tak mungkin orang masuk surga dengan maksiat. Ya, bisakah orang masuk surga dengan zina? Ya, saya masuk surga. Dengan apa Anda masuk surga? Saya ingin berzina. Saya ingin masuk surga. Dengan apa ingin masuk surga? Saya ingin mabuk, ingin minum khamar, saya ingin masuk surga. Jadi semakin teler saya, semakin tinggi surga saya. Masuk akal tidak? Tidak masuk akal. Tapi tatkala orang mengatakan saya ingin berjihad, meledakkan ini di pasar, saya ingin masuk surga. Banyak orang yang mengamininya. Oh, bisa juga itu. Subhanallah, ini nggak ada bedanya sebenarnya. Antara orang yang masuk surga dengan maksiat dengan orang ini sama. Cuman ini syubhat. Ini apa? Syubhat. Bagaimana mungkin Anda bisa masuk surga dengan membunuh? Pintu surga mana? Ada pintu surga puasa, sholat, bakti kepada orang tua. Pintu surga itu sedekah dan sebagainya. Ada nggak pintu surga membunuh orang? Nggak ada. Tapi ini syubhat para ikhwan. Ya, ini syubhat. Karena para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, pesan kita belajarlah agama sesuai dengan aturan syariat di bawah bimbingan para ulama sehingga Anda tahu yang Anda lakukan adalah sebuah kebenaran yang berlandaskan Quran dan hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Adapun terkait dengan kezaliman harta, maka mengambil harta tanpa hak imma dengan jual beli, ya, atau dengan hibah atau hadiah. Intinya harta yang dimiliki oleh siapapun tidak boleh kita ambil kecuali atas kerelaan dan keridhaannya. Hatta sekalipun harta orang kafir. Hatta sekalipun harta orang kafir. Ya, jadi jangan sembarangan lewat di kebun orang kafir, tengok, banyak buahnya. Ambil aja punya orang kafirnya ini. Nah, haram, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya, dan ini juga banyak salah kaprah di sini. Dianggap harta orang kafir itu ghanimah, ya kan? Ghanimah. Ajaran dari mana ini? Ajaran dari mana? Sehingga mereka merampas selama itu harta orang kafir. Coba lihat Nabi SAW. Nabi SAW tatkala meninggal, baju besi beliau tergadai di tangan seorang Yahudi. Seorang Yahudi. Beliau gadaikan baju besi beliau untuk apa? Sebagai jaminan hutang beberapa kilo gandum untuk makan keluarganya. Ya, apakah Nabi langsung mengatakan Ali bin Abi Thalib, Umar, tu ambil di kedai Yahudi, ghanimah. Ambil, ghanimah. Tidak, Nabi karena tak punya uang, beliau terpaksa menggadaikan baju besinya supaya gandum itu diberikan pada beliau sebagai jaminan. Nanti jika seandainya beliau punya uang, beliau akan bayar dan tebusannya akan dikembalikan kepada siapa? Rasulullah SAW. Maka orang yang menganggap harta selain muslim itu adalah halal, harta rampasan perang, sekali lagi sama seperti pembunuhan tadi, ini sebenarnya agama atau ajaran siapa yang mengajarkannya dari para ulama kita, dan mereka menisbatkan ini bagian daripada Islam. Ya, maka para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ini yang kita yakini. Ini yang kita yakini. Apalagi harta tersebut adalah milik kaum muslimin. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Maka darah, harta dijaga oleh Islam. Ya, tidak boleh ditumpahkan dan tidak boleh dirampas. Tidak boleh ditumpahkan dan tidak boleh dirampas. Karena Nabi SAW mengatakan, penduduk surga dan penduduk neraka yang masih ada keterkaitan kezaliman antar sesama pada hari kiamat, maka ditunda masuk nerakanya dan ditunda masuk surganya. Jadi kalau ada orang kafir yang dizalimi oleh seorang muslim dalam kehidupan dunia, tidak langsung dimasukkan ke dalam neraka dulu. Seorang muslim yang sudah ingin dimasukkan ke dalam surga, tapi masih ada keterkaitan kezaliman antara dia dengan orang kafir ini, ditunda masuknya ke dalam surga sampai masalah mereka
selesaikan. Bagaimana caranya? Ya, muslim ini nanti akhir juga masuk surga, tapi gara-gara kezaliman terhadap kafir, mungkin derajatnya diturunkan oleh Allah. Sebaliknya orang kafir ini, dia pasti masuk neraka, tatkala dia tidak beriman. Tapi karena ada orang yang menzaliminya, mungkin nerakanya agak diringankan sedikit oleh Allah, sekalipun kekal di dalam neraka. Ini aturan Islam. Ini aturan Islam. Maka yang beragama itu bukan sekedar semangat. Ya. Bukan sekedar apa? Semangat. Akan tapi semangat didasari ilmu. Karena kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semangat dengan ilmu. Ya, yang semangat tidak berdasarkan ilmu, Nasara. Yang punya ilmu tapi tak punya semangat, Yahudi. Yang satu dimurkai, yang satu sesat. Adapun orang-orang yang berada di petunjuk adalah orang yang memiliki ilmu dan punya semangat dalam beribadah. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Kemudian kezaliman yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala adalah kezaliman berkaitan dengan a'rad, kehormatan nama baik. Maka nama baik seorang itu harus dijaga. Tidak boleh kita rusak. Ya, kita tidak boleh menzalimi orang terkait dengan namanya, terkait dengan kehormatannya, terkait dengan kemuliaannya. Namanya itu tidak boleh kita rusak. Imma kita ghibah atau kita jelek-jelekkan, kita sudutkan, dia tidak boleh. Karena salah satu di antara akhlak jahiliyah adalah merendahkan seorang hamba dikarenakan keturunannya. Merendahkan seorang hamba karena apa? Keturunannya. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa merendahkan garis keturunan ini merupakan perkara yang masih terus ada di umat ini. Salah satu di antara sifat apa? Jahiliyah. Ayahnya, jika ayahnya buruk, ya ayahnya lah yang menanggung keburukan itu. Nggak ada kaitan dengan apa? Anaknya. Ya. Jadi tidak boleh kita merusak kehormatan seorang muslim. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Ini penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah tatkala beliau mengatakan waja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Jangan kalian saling menzalimi. Jangan kalian menzalimi. Berikutnya Allah tabaraka wa taala melanjutkan firman-Nya, ya ibadi, wahai hambaku, kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hambaku, semua kalian sesat, kecuali yang aku berikan hidayah, aku berikan petunjuk kepadanya. Fastahduni ahdikum, maka mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan berikan kepadamu apa? Petunjuk. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa taala berfirman, wahai hambaku semua kalian sesat. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan yakni ta'ihan la ya'riful haqq wa dhalun yakni ghawiyan la yaqbalul haqq fan nas min fid dhalal qisman. Yang dimaksud dengan sesat di sini bisa diartikan yang pertama ta'ihan, bingung, tidak tahu kebenaran. Ini yang pertama. Atau sesat maksudnya adalah ghawiyan, yakni la yaqbalul haqq. Orang yang melampaui batas di mana dia tidak mau menerima kebenaran. Jadi yang tidak tahu kebenaran itu juga disebut sesat. Yang menolak kebenaran juga disebut sesat. Ini dua ini sesat. Yang tak tahu kebenaran sesat, yang menolak kebenaran sesat juga. Bahkan mungkin bahasanya lebih sesat. Ya. Yang sama seperti pembahasan para ulama, yang tidak tahu itu bodoh, yang sok tahu bodoh juga, tapi lebih apa? Lebih bodoh. Makanya ada istilah jahal basit dengan jahal murakkab. Bodoh ringan dengan bodoh kuadrat. Apa hukum salat zuhur? Saya tidak tahu. Jahil, bodoh ini orang. Apa hukum salat zuhur? Haram katanya. Ini jahil murakkab. Ya, jahil murakkab.
Berapa rakaat salat subuh? Enggak tahu saya. Ini jahil. Berapa rakaat salat subuh? 3 katanya. Ini jahil. Jahil murakkab. Ini sama-sama jahil. Tapi yang satu itu mudah diberitahu. Yang mengatakan saya nggak tahu itu mudah diberitahu, maka disebut dengan bodoh ringan. Apa hukum salat zuhur? Nggak tahu saya. Wajib. Oh iya, wajib ya. Nah, itu mudah dikasih tahu. Apa hukum ini? Nggak tahu saya. Dijelaskan, dia terima insya Allah. Karena dia tidak tahu, menyadari kalau dirinya bodoh. Tapi kalau yang tadi sok tahu, ini susah. Susah mengajari orang yang sok tahu. Berapa rakaat salat subuh tadi? Dia mengatakan 3. Enggak, 2 rakaat. Masa 3 kok saya dengar? Ini ngelawan dia. Ini yang sok tahu. Maka sesat di sini 2 makna kata Syekh Ibnu Taimiyah. Yang tidak tahu kebenaran ini disebut sesat, yang menolak kebenaran disebut sesat. Karenanya dengan penjelasan ini kita bisa memahami maksud daripada firman Allah, wa wajadaka dhallam fahada. Dan Allah mendapatimu sesat, kemudian Allah memberi petunjuk. Sesat di sini apa maknanya? Tidak tahu kebenaran. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum turun kepada beliau wahyu pertama di gua apa? Ada gua Tsur, ada gua Hira. Bukan gua Brastagi ya. Gua Hira. Namanya gua Hira di Jabal Nur. Di Jabal Nur. Sebelum turun wahyu kepada beliau, apa yang beliau lakukan di gua Hira? Tafakkur. Beliau tafakkur. Beliau tahu bahwa yang dilakukan oleh masyarakatnya adalah perkara yang tidak benar. Menyembah berhala. Dari semenjak beliau kecil sampai muda, sampai umur 40 tahun, bahkan sebelum turun wahyu, beliau sudah tidak pernah menyembah apa? Berhala. Beliau tidak pernah minum khamar. Beliau tidak pernah berzina. Karena beliau lihat masyarakatnya semua berada dalam kesesatan. Ya, tidak pernah beliau menyembah berhala. Jadi ada satu batu di Ka'bah, di Mas'ah saat itu antara Safa dan Marwah. Batu namanya konon ceritanya Isafonailah. Jadi ada 2 orang. Ada 2 orang yang melakukan zina di Ka'bah, melakukan zina di Ka'bah. Kemudian Allah kutuk mereka menjadi sebongkah batu. Persis ceritanya seperti apa? Malin kundang ya. Nah, persis ceritanya, dikutuk jadi batu. Anehnya orang-orang kafir kemudian mengkeramatkan batu ini. Nah, mengkeramatkan batu ini. Jadi batu ini lambat laun dimuliakan, dikeramatkan, sehingga orang tatkala melakukan sa'i, ini nanti kalau lewat harus nyentuh. Nah, disentuh dia. Sama seperti menyentuh rukun Yamani atau menyentuh Hajar Aswad, disentuh. Maka Nabi SAW kala itu sedang melakukan ritual ibadah dengan Zaid bin Harithah ini sebelum turun wahyu. Nabi mengatakan, jangan kamu sentuh itu. Jangan kamu sentuh. Artinya Nabi sudah menolak kesyirikan. Ya, Nabi sudah menolak kesyirikan. Kiranya Zaid bin Harithah ingin mencoba mengetes sejauh mana marahnya Rasulullah kalau dia menyentuh. Padahal sudah dilarang jangan menyentuh. Maka dia sentuh. Rasulullah marah keras. Nabi mengatakan, bukankah sudah aku katakan kepadamu, jangan kamu sentuh itu. Karena ini bagian daripada ritual apa? Kesyirikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi sampai di akhir sebelum turun itu, beliau dalam kondisi tidak tahu. Beliau yakin yang dilakukan umatnya, masyarakatnya adalah semua kesyirikan, ini adalah bertentangan dengan kebenaran. Beliau berpegang dengan agama, sisa-sisa agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang masih tersisa. Kemudian beliau ingin tafakkur, mencari hakikat kebenaran beribadah kepada Allah dengan kemana? Ke Gua Hira. Kadang 15 hari di situ berdiam diri, membawa bekal. Kalau sudah habis beliau turun kemudian naik lagi ke atas, ya. Dan ini beliau lakukan. Beliau lakukan berhari-hari, tafakkur. Karena sudah melihat rusaknya masyarakat. Tapi beliau tidak tahu. Sampai akhirnya turun wahyu kepada beliau. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Akhirnya Allah beri hidayah kepada beliau. Tadinya beliau tidak tahu Quran itu apa, tidak tahu bagaimana salat, tidak tahu bagaimana puasa, tidak tahu bagaimana zakat. Akhirnya Allah beritahu beliau. Makanya sesat dalam pembahasan agama bisa berarti tidak tahu kebenaran. Jadi orang yang tak tahu kebenaran ini sesat, disebut sesat juga. Namun menolak kebenaran ini juga disebut apa? Sesat. Karena para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, beliau mengatakan bahwa manusia terbagi pada dua ini. Sesatnya salah satu di antara dua kondisi ini. Karena memang la ya'riful haq, tidak tahu kebenaran, atau lebih memilih kesesatan daripada apa? Kebenaran. Maka para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, terkait dengan illa man hadaituhu, kecuali yang aku beri petunjuk. Jadi manusia itu ada yang tak tahu kebenaran, ada yang menolak kebenaran. Kecuali orang-orang yang telah aku beri apa? Petunjuk. Imma dengan menjelaskan kebenaran sehingga dia tahu kebenaran yang datang dari Allah, atau menjadikan hatinya bisa menerima kebenaran. Yang pertama disebut dengan hidayah al-bayan. Hidayatul bayan. Hidayah menjelaskan kebenaran. Kemudian yang kedua, tatkala dia tidak tahu kebenaran atau menolak kebenaran, akhirnya Allah jadikan dia bisa menerima kebenaran, maka ini disebut dengan hidayah apa? Hidayatul taufiq. Ya, maka para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ini istilah hidayah yang ada dalam Quran maupun dalam hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karenanya Allah tabaraka wa taala meminta kita untuk fastahduni ahdikum. Mintalah petunjuk kepada aku, niscaya aku akan berikan kepadamu apa? Petunjuk. Minta petunjuk kepada Allah. Karenanya setiap hari dalam rakaat salat kita selalu mengatakan ihdina as-siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus. Tunjukilah aku jalan yang lurus. Ini untuk kemaslahatan apa? Meminta petunjuk kepada Allah untuk kemaslahatan agama dan akhirat kita. Untuk kemaslahatan agama dan akhirat kita. Minta selalu petunjuk kepada siapa? Kepada Allah. Selalu minta petunjuk kepada Allah. Imma dijelaskan kepada kita sehingga kita paham kebenaran itu, dan dijadikan hati kita bisa menerima kebenaran. Ya. Dalam sebuah doa, Allahumma arinal haqqa haqqan. Ya Allah, tunjukkan kepadaku satu kebenaran adalah kebenaran menurutku. Artinya pahamkan aku bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Kemudian jangan lupa minta petunjuk, hidayah taufik. Kalau yang pertama hidayah itu al-bayan. Ya Allah, jelaskan kepadaku sehingga aku bisa melihat dan bisa aku paham sebuah kebenaran itu memang adalah sebuah kebenaran. Kemudian kita minta yang kedua hidayah taufik. Arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ahu. Ya Allah, berikanlah kepadaku karunia agar aku bisa mengikuti apa? Kebenaran. Wa arinal batila batilan. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku sebuah perkara batil adalah perkara batil dalam pandangan mataku. Tidak tertutup dengan syubhat. Ya, karena banyak orang yang menganggap kebenaran adalah kesesatan. Kesesatan sebaliknya adalah apa? Kemudian susah ini kalau seperti ini. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita juga memohon karunia kepada Allah, warzuqna istinabahu. Ya Allah, berikan anugerah kepadaku untuk menjauhi kesesatan tadi. Betapa banyak orang tahu ini benar, tapi Allah tidak berikan kemudahan baginya untuk mengikuti kebenaran. Banyak orang tahu ini sebuah kesesatan dan kesalahan, banyak orang tidak diberikan oleh Allah tabaraka wa taala kemudahan untuk apa? Menjauhinya. Jadi ini hidayah yang kita minta dalam setiap rakaat dalam salat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus, yakni jelaskan kepadaku siratal mustaqim dan berikan kemudahan kepadaku untuk meniti siratal mustaqim. Ini yang kita minta. Karenanya doa ini begitu sangat pentingnya sampai Allah jadikan ini yang terkandung dalam surat ini, yakni doa meminta petunjuk, Allah jadikan sebagai rukun dalam salat kita. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil
kitab tidak sempurna atau tidak sah salat seorang hamba yang tidak membaca surat apa? Al-Fatihah, karena pentingnya memohon kepada Allah hidayah. Ya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Ini berkaitan dengan kebaikan. Meminta hidayah berkaitan dengan kebaikan agama dan akhirat kita. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala melanjutkan firman-Nya berkaitan dengan kemaslahatan dunia kita. Karenanya Islam tidak hanya berbicara tentang kemaslahatan agama dan akhirat, Islam juga berbicara tentang kemaslahatan kehidupan dan dunia kita. Ya, maka ini banyak ya pembahasannya dalam Quran, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, "Wahai hambaku, kullukum ja'iun." Semua kalian ja'i'. Mana ja'i'? Apa arti ja'i'? Lapar. Semua kalian lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali yang aku berikan makan kepadanya. Kemudian fastat'imuni ut'imkum, mintalah makan kepadaku, niscaya aku akan memberikan makan kepadamu. Dilanjutkan, ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu, wahai hambaku semua kalian 'arin. 'Arin artinya telanjang, tidak bisa menutup aurat. Illa man kasautuhu, kecuali yang aku berikan kepadanya pakaian untuk bisa menutupi auratnya. Fastaksuni aksukum, mintalah kepadaku pakaian, maka aku akan berikan pakaian yang bisa menutup auratmu. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, Allah sebutkan masalah makan, masalah pakaian setelah Allah sebutkan tentang hidayah. Hidayah itu adalah makanan hati. Tentunya dengan iman dan ilmu. Jawarih dengan amal saleh. Ya, ini makanan hati. Jadi hati kita itu butuh dikasih asupan makanan. Apa asupan makanannya? Ilmu, iman, dan amal saleh. Jadi kalau seandainya jiwa kita tidak bentengi dengan ilmu, kita tidak berikan kepadanya iman, kita tidak lakukan amal saleh, maka jiwa kita ini akan lemah, sakit, dan akan bisa mati. Dan lebih berbahaya kalau seandainya hati itu mati, jiwa itu mati, ini luar biasa. Ya, jadi kita ini seperti mayat yang jalan, tak ibadah, tidak beriman, tidak berilmu. Jadi hati kita itu harus diberi asupan makanan supaya dia kuat. Adapun anggota tubuh, badan, maka makanannya adalah pakaian. Dan juga asupan yang kita masukkan ke dalam lambung kita. Sehingga kalau seandainya kita tidak berpakaian, lambat laun akan sakit. Kalau kita tidak makan dan tidak minum, tentunya kita akan sakit. Karenanya Allah perintahkan kita berkaitan dengan ini, agar kita meminta makan kepada Allah, dan agar kita meminta aurat kita ditutup oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Coba perhatikan para ikhwah, berkaitan dengan ini mungkin yang tepatnya karena kita semua sudah dewasa, kita semua sudah kuat, sudah punya pekerjaan, sudah punya masukan yang jelas mungkin per bulan. Tapi coba bayangkan di saat kita berada di dalam rahim ibu kita, kemudian kita dilahirkan. Bagaimana kondisi kita? Lapar dan telanjang. Kalau saat itu kita diperintahkan cari makan sendiri, gimana kira-kira? Allah Tabaraka wa Ta'ala letakkan kasih sayang di hati dua manusia, ayah dan ibu kita. Dengan sebab itulah kita akhirnya diberi apa? Makanan. Bahkan lebih luar biasa dari itu para ikhwah. Tatkala kita berada dalam rahim ibu kita, tidak ada satu tangan pun yang bisa masuk memberikan kebaikan untuk kita kecuali Allah yang menentukannya. Darah yang safnya keluar dari ibu kita, yang kita sebut dengan darah apa? Haid. Setiap bulannya, maka itu dihentikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk sementara waktu sampai kita dilahirkan demi asupan makanan untuk kita dalam rahim ibu kita. Siapa yang menggerakkan itu? Siapa yang mengatur ini? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena tidak ada seorang pun kecuali kondisinya lapar, tidak bisa makan, kecuali saya yang memberikan, kata Allah. Namun sekarang banyak kita yang seperti Fir'aun. Kita anggap kita yang memberikan makan ke kita sendiri.
Mana pula Allah, saya banting tulang, peras keringat, saya cari makan, saya makan. Saya ngasih makan diri saya sendiri. Padahal yang menentukan semua itu siapa? Allah. Coba lihat awal mula penciptaan kita. Awal mula penciptaan kita. Di saat gigi kita belum keluar, lambung kita menunjukkan tidak siap untuk masuk ke lambung kita makanan di luar, maka Allah Tabaraka Ta'ala kasih sayangnya mengalirkan air susu untuk bisa kita minum sebagai pengganti makanan dan minuman. Ini yang mengatur kita siapa? Mengatur seperti ini adalah Allah Tabaraka Ta'ala Ar-Razzaq, dan yang maha memberi rezeki subhanahu wa ta'ala. Karenanya minta makan dan minta pakaian kepada siapa? Kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah yang dapat kita sampaikan. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita akan lanjutkan pembahasan hadis qudsi ini. Kita cukupkan. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.